Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan polimer dan komposit dengan pokok bahasan adalah metode pembuatan komposit. Berbagai metode atau teknik dapat kita gunakan di dalam membuat bahan komposit. Namun secara umum, metode pembuatan komposit ini dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah proses cetakan terbuka dan yang kedua adalah proses cetakan tertutup. Metode pembuatan komposit ini, baik dari proses cetakan terbuka dan proses cetakan tertutup, akan kita bahas satu persatu. Pembuatan komposit dengan teknik hand layup ini merupakan proses dengan metode terbuka dari proses pabrikasi komposit. Teknik hand layup ini merupakan teknik yang paling sederhana di dalam membuat komposit. Gambar berikut ini menunjukkan pembuatan komposit dengan menggunakan hand layup, di mana proses pembuatan komposit dilakukan dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat atau kain, kemudian memberi tekanan sedikit sekaligus meratakannya menggunakan roll atau kuas, dan proses ini dapat kita lakukan berulang hingga ketebalan yang diinginkan dapat tercapai. Pada proses ini, resin langsung berkontak dengan udara, dan biasanya proses pencetakan dilakukan pada temperatur kamar. Resin yang paling banyak digunakan pada metode hand layup ini adalah polyester dan epoxy. Metode yang kedua yaitu compression molding atau thermoforming. Gambar berikut ini menunjukkan compression molding atau thermoforming di dalam membuat bahan komposit, di mana material plastik atau kompon plastik ini kita letakkan ke dalam mold yang dipanaskan pada suhu 300 derajat Fahrenheit hingga 350 derajat Fahrenheit. Setelah material atau plastik tersebut menjadi lunak dan bersifat plastis, maka bagian atas dari die atau mold ini akan bergerak turun ke bawah dengan tekanan sebesar 155 bar hingga 600 bar untuk membuatnya menjadi bentuk yang kita inginkan. Apabila panas dan tekanan yang ada diteruskan, maka akan menghasilkan reaksi kimia yang bisa mengeraskan material termoset ini. Metode yang ketiga yaitu sheet molding compound atau SMC. Gambar ini menunjukkan proses pembuatan komposit sheet molding compound. Proses ini dimulai ketika untaian fiberglass terus-menerus dipotong menjadi panjang yang diinginkan, biasanya panjangnya di bawah 2 in. Kemudian helai diendapkan di lapisan bawah pasta yang terbuat dari resin dan pengisi. Pasta dan untai fiberglass ini berjalan melalui mesin pengolahan pada film pembawa. Lapisan atas dari resin dan pasta pengisi menempelkan serat ke lapisan bawah pasta dan ditutupi oleh lapisan atas film pembawa. Sandwich serat dan pasta kemudian dikompaksi oleh serangkaian roll untuk membuat lembaran terus-menerus dari senyawa cetakan. Yang keempat adalah filamen winding. Ini gambar berikut ini menunjukkan proses pembuatan dengan menggunakan filamen winding. Proses ini umumnya digunakan untuk komponen yang berbentuk silinder atau oval. Proses dimulai di mana serat dengan jenis roping atau single stand ini dilewatkan pada wadah yang berisi resin. Kemudian dililitkan ke mandrel yang berputar dan bak yang berisi resin bergerak translasi ke kanan dan ke kiri, sampai semua mandrel ini ditutupi oleh serat atau benang. Yang kelima adalah vacuum bagging. Gambar berikut ini menunjukkan proses vacuum bagging di dalam pembuatan komposit, di mana laminasi disegel ke dalam sebuah kantong kedap udara. Kantong tersebut merupakan sebuah cetakan kedap udara pada satu sisi dan kedap suara pada sisi lainnya. Ketika kantong disegel ke cetakan, tekanan pada luar
dan dalam kantong ini sama dengan tekanan atmosfer sekitar 14,7 besi. Pompa vakum menghisap udara dari bagian dalam kantong, di mana tekanan udara dalam kantong akan berkurang sementara tekanan udara di luar kantong tetap pada 14,7 besi. Tekanan atmosfer menekan sisi kantong dan semua yang berada di dalam kantong secara bersamaan, menempatkan tekanan yang sama dan bahkan di atas permukaan kantongnya. Perbedaan tekanan antara bagian dalam dan di luar kantong menentukan jumlah penjepitan yang berlaku pada laminasi. Yang keenam adalah metode pembuatan komposit dengan menggunakan teknik pultrusion. Pultrusion ini adalah sebuah metode manufaktur yang digunakan untuk membuat bahan komposit yang kuat tetapi ringan. Dalam hal ini adalah fiberglass atau serat gelas, di mana serat ditarik dari gulungannya melalui suatu alat yang akan melapisinya dengan resin. Kemudian bahan ini biasanya dipanaskan dan kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Pultrusion dapat dibuat dalam berbagai bentuk atau penampang lintang seperti penampang lintang W atau S. Yang ketujuh adalah injection molding. Berikut adalah gambar metode pembuatan komposit dengan menggunakan injection molding. Injection molding ini juga dikenal sebagai reaksi pencetakan cairan atau pelapisan tekanan tinggi, di mana fiber dan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan bagian atas, di mana kondisi temperatur dijaga supaya tetap dapat mencairkan resin. Resin cair beserta serat akan mengalir ke bawah, kemudian diinjeksi dilakukan oleh mandrel ke arah nozzle melalui cetakan. Demikianlah materi kita terkait dengan metode pembuatan komposit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.